wabarakatuh. Selamat bergabung di Semarak Matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat masih dalam ruang lingkup persamaan. Kita ketahui persamaan ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu persamaan linier dan persamaan kuadrat. Persamaan linier ini kita bahas di kelas 7 atau kelas 8. Nah, persamaan kuadrat ini biasanya dipelajari di kelas 9. Persamaan linier biasanya kita bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu persamaan linier 1 variabel, kemudian persamaan linier 2 variabel, kemudian persamaan linier 3 variabel. Sedangkan persamaan kuadrat secara umum juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu persamaan kuadrat 1 variabel, kemudian yang kedua persamaan kuadrat 2 variabel. Oke, sekarang kita langsung bahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah bentuk aljabar yang pangkat tertinggi pada variabelnya berpangkat 2. Berbeda dengan pada persamaan linier ya. Persamaan linier kalau kalian ingat kembali itu variabelnya berpangkat 1, sedangkan pada persamaan kuadrat itu pangkat variabel tertingginya adalah berpangkat 2. Contohnya, x kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 0. Kita lihat di sini pangkat tertinggi pada variabelnya yaitu variabel x, yaitu pangkat 2. Nah, dinamakanlah contoh nomor 1 ini adalah persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, 2m kuadrat kurang 6m sama dengan 0. Di sini juga kita lihat variabelnya adalah variabel m yang pangkatnya berpangkat 2. Nah, yang nomor 2 ini juga dinamakan dengan persamaan kuadrat atau persamaan berpangkat 2. Kemudian yang ketiga, 4x kuadrat tambah 16x sama dengan 0. Ini juga variabelnya sama yaitu x. X-nya di sini pangkatnya adalah pangkat 2. Kemudian yang keempat, a kuadrat sama dengan 0. A-nya di sini berpangkat 2. Nah, jadi nomor 1, 2, 3 dan 4 dinamakan dengan persamaan kuadrat. Nah, variabel-variabel pada persamaan kuadrat ini boleh berbentuk huruf-huruf atau boleh juga berbentuk simbol. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a-nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau a-nya sama dengan 0, itu berarti kita kalikan dengan x kuadrat, maka persamaan kuadrat kita menjadi bx tambah c sama dengan 0, berubah menjadi persamaan linier. Maka syarat persamaan kuadrat, a-nya tidak boleh sama dengan 0. Siapa itu si a? A itu adalah koefisien x kuadrat. Sedangkan si b adalah koefisien x, dan si c yang tidak ada variabelnya atau disebut dengan konstanta. Oke, dari bentuk umum persamaan kuadrat, maka contoh persamaan kuadrat sebelumnya bisa kita dapatkan koefisien persamaan kuadratnya, antara lain pada nomor 1, x kuadrat tambah 4x kurang 12 sama dengan 0, a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 4, dan c-nya sama dengan minus 12. Kemudian yang kedua, 2m kuadrat kurang 6m sama dengan 0, a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan minus 6, dan c-nya tidak ada konstanta. Kita lihat pada contoh nomor 2, berarti c-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, 4x kuadrat tambah 16x sama dengan 0. Di sini a-nya sama dengan 4, b-nya
sama dengan 16 sama seperti nomor 2, dia tidak memiliki si C, berarti kita buat C nya sama dengan 0. Dan yang keempat, A kuadrat sama dengan 0. Di sini kita lihat A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 0, C nya juga sama dengan 0. Nah, itulah koefisien-koefisien pada persamaan kuadrat. Oke, sekarang kalian pasti sudah mengenali persamaan kuadrat. Nah, seperti latihan-latihan soal berikut, coba tentukan yang mana yang persamaan kuadrat dan yang mana yang bukan persamaan kuadrat. Kemudian soal di sebelahnya, coba tentukan yang mana A, B, dan C pada persamaan-persamaan kuadrat berikutnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang akar-akar persamaan kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.